Bapak, Ibu. Pagi. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Najwa, mahasiswa Universitas Dr. Supandi. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh tahu namanya siapa? Saya Bu Nabila. Ibu Nabila. Kalau Bapak? Saya Bapak ya. Oke Bapak Arya. Bapak Ibu mohon izin di sini saya sebagai mahasiswa izin melakukan penyuluhan edukasi KB. Terima kasih ya Pak, Ibu sudah menyempatkan waktunya seperti itu. Baik Bapak Ibu, di sini saya ada brosur, nantinya Bapak Ibu bisa dibaca, G. Ini Bu, monggo. Ini Bapak, monggo. Baik, Bapak Ibu, di sini tujuan saya melakukan penyuluhan ini agar keluarga Bapak Ibu bisa mengerti apa itu KB, nantinya macam-macam KB seperti itu. Waktunya di sini ya Bu ya, saya butuh waktu sekitar 10 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Baik, bersedia ya Pak, Bu. Baik, Ibu kalau boleh tahu sudah pernikahan yang berapa lama? Udah usia baru 5 bulan. Oh, baru 5 bulan ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu Bapak Ibu sudah menggunakan kontrasepsi apa? Kalau saat ini kita belum ya? Iya belum. Oke, belum ya Pak? Iya. Kalau boleh tahu, Masih mau punya anak. oh masih belum. Jadi rencananya masih mau punya anak seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sebelum itu saya izin untuk menjelaskan ya apa itu KB, macam-macam kontrasepsi seperti itu, dan efek sampingnya seperti apa dan cara kerjanya juga. Baik. Kalau boleh tahu, mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu belum apa itu KB? Belum tahu Mbak. Belum tahu. Iya. Jadi KB itu Bapak upaya untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak seperti itu. Nantinya efektivitas dan amannya itu bisa baik gitu. Menggunakan kontrasepsi itu mewujudkan bisa keluarga yang sehat, bahagia dan sejahtera seperti itu. KB ini Bapak cukup dengan 2 anak. Jadi 2 anak itu sudah cukup pada sekarang ini umumnya seperti itu. Nanti tujuan KB ini Bapak Ibu bisa mengatur jumlah dan jarak kelahiran seperti itu, bisa menjaga kesehatan ibu dan anak. Jadi tidak terfokuskan pada ibu saja, tapi anak juga nantinya pada pemberian ASI eksklusifnya seperti itu. Dapat mencegah kehamilan yang tidak direncanakan seperti itu. Nantinya Bapak dan Ibu bisa merencanakan kehamilan, ingin punya anak berapa dan jaraknya seperti apa, satu anak dan anak yang kedua seperti itu. Lalu dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Lalu Ibu, Bapak, ada manfaat KB itu bagi ibunya sendiri, nantinya bisa menjaga kesehatan reproduksi ya Bu ya, dapat mengurangi resiko kehamilan berisiko dan dapat menurunkan angka kematian pada ibu. Lalu pada anak dapat mendukung tumbuh kembang optimalnya, dapat mempermudah pemberian ASI eksklusif seperti itu. Dan bagi keluarga juga KB ini untuk membantu ekonomi keluarga yang lebih stabil dan dapat memudahkan perencanaan masa depan keluarga seperti itu. Jadi KB ini bukan hanya untuk ibu saja, tapi untuk semuanya, untuk bapak, anak. Nanti gunakan KB ini bisa merencanakan kehamilan yang aman dan sehat ini. Jadi angka kematian ibu dan kematian bayi dapat diturunkan seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan tentang jenis metode KB ya Bu ya. Jadi yang pertama itu ada pil KB. Jadi penggunaannya itu diminum setiap hari. Nantinya dapat mengandung hormon untuk mencegah ovulasi, dapat menebalkan lendir serviks dan dapat menipiskan dinding rahim. Jadi ketika sperma sudah masuk dan lendir serviksnya itu banyak Ibu, jadi tertahan seperti itu, dapat menipiskan dinding rahim. Jadi ketika dinding rahim pada ibu tipis, jadi sel sperma itu tidak dapat menempel. Jadinya tidak terjadi adanya ovulasi atau pembuahan. Nah, efek sampingnya itu Bu, kan sudah tadinya mengandung hormon. Nah, hormon itu dapat merubah perubahan mood pada ibu. Itu dapat membuat kepala pusing, terus dapat mual, terus adanya bercak darah, serta haidnya itu tidak teratur. Jadi tenang saja, itu hanya efek sampingnya saja. Lalu di sini yang kedua ada suntik KB. Nah, suntik KB ini Ibu
disuntikan setiap 1 bulan atau 3 bulan gitu. Jadi ibunya itu tidak perlu setiap hari seperti PKB, tapi cara kerja sama ibu, mengandung hormon, nanti disuntikannya itu di bagian bokong atau di bagian lengan kanan seperti itu. Nah, dapatnya itu mencegah ovulasi dan menebalkan lendir cervixnya juga. Tapi efek sampingnya ibu tidak membuat perubahan mood seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada PKB, tapi dapat menyebabkan sakit kepala, kenaikan berat badan, nyeri payudara, terus hanya tidak teratur juga. Lalu ibu ada implan susu. Nah, susu ini ibu di pemasangannya itu pada bagian lengan gitu. Nantinya sama juga cara kerjanya, melepaskan hormon secara perlahan dan dapat mencegah ovulasi sama menebalkan lendir cervix seperti itu. Nah, efek sampingnya sama ibu seperti suntik KB, bisa sakit kepala, kenaikan berat badan, nyeri payudara, sama haid yang tidak teratur. Lalu ibu itu sudah contoh dari hormonal, KB, suntik sama implan. Tapi kalau non hormonal ibu, jadi tidak ada hubungannya dengan hormon pada ibu, nantinya tidak mempengaruhi. Jadi menggunakan IUD sama kondom seperti itu. Nah, IUD ini ibu cara kerjanya sama, tapi mengganggu pertemuan antara sperma dan sperma serta mencegah implantasi pada rahim. Jadi ketika rahim sudah dipasangkan IUD ibu, nantinya pada tembaga ini yang warna coklat nanti akan menggetarkan di rahim ibu. Jadi ketika sperma itu masuk sehingga dia tidak bisa menembus ke bagian lubang falopin, tidak terjadi pembuahan, jadi langsung meluru seperti itu. Tapi efek sampingnya ibu dapat menyebabkan nyeri perut atau kram, terus haidnya bisa lebih banyak, terus dapat mengeluarkan bercak darah di luar haid seperti itu, terus risiko infeksinya itu jarang seperti itu. Lalu yang kondom ini bapak, nah kondom ini untuk menghalangi sperma masuk ke rahim sehingga mencegah pembuahan. Nah, cara memakainya itu, nah ketika bapak sudah melakukan berhubungan dan sudah ereksi, maka lalu segera pasang kondomnya seperti itu. Tetapi, nah kondom ini bagus karena dapat mencegah, melindungi dari infeksi menular seksual. Tapi ada efek sampingnya bapak. Nah, bapak itu bisa menyebabkan alergi lateks dari penggunaan kondomnya itu karena tidak cocok, lalu dapat mengakibatkan dan risiko bocor atau sobek. Nah, ketika risiko bocor atau sobek itu, maka bisa terjadi pembuahan seperti itu efek sampingnya. Jadi tidak sampai 100% melindungi dan tidak terjadinya pembuahan, tapi tetap saja bisa karena di bagian kondom itu memiliki pori-pori, jadi tetap bisa bocor seperti itu. Jadi penggunaan kondom itu harus sesuai ukuran penisnya. Jadi misal di berbagai kondom itu ada ukurannya, misal penisnya ada ukuran berapa gitu, jadi bisa dicoba seperti itu. Lalu dengan metode ilmiah, nah metode kalender ibu umumnya, nah sama untuk menghindari hubungan suami istri pada masa subur atau menggunakan metode alami lainnya. Jadi ketika ibu bangun tidur langsung dicek suhunya. Nah, ketika cek suhu sebelum kegiatan ibu, jadi bangun tidur langsung cek suhu sebelum kegiatan, nanti sudah tahu. Nah, ketika hormon progesteron sama testosteron itu ada dan masa ovulasi itu, nah bagian tubuh dalam kita itu bakal naik 0,5 sampai 0,10 derajat Celcius. Jadi ketika sudah naik di atas, suhunya ibu sudah cek di atas segitu, nah berarti sudah masa ovulasi. Jadi bapak dan ibu sudah jangan untuk berhubungan seperti itu. Lalu efek sampingnya itu bu lebih efektif karena lebih mudah ya. Tapi perlu kedisiplinannya tinggi gitu, jadi harus setiap hari seperti harus itu. dicek rutin ya. Benar. Tapi tidak dapat melindungi dari penyakit menular seksual seperti itu, tidak seperti kondom tadi ya Pak Bu. Lalu di sini ada juga ibu metode alaminya, jadi dengan cara ASI eksklusif. Jadi bapak dan ibu nanti kalau punya anak bisa fokuskan untuk ibu selama 2 tahun itu bisa tetap menyusui tapi tanpa menggunakan KB, karena bapak ibu air susu ASI itu dapat mempengaruhi kualitas dari ASI untuk anaknya. Jadi lebih baik ketika sudah punya anak jangan memakai kontrasepsi apapun gitu, karena dapat mempengaruhi ya bu ya gitu. Jadi ketika ASI itu sudah keluar, maka
testosteron sama progesteronnya itu bakal berubah, nantinya dapat mempengaruhi kualitas dari ASI yang dimiliki. Jadi berpengaruh pada antibodi pada anaknya juga seperti itu. Lalu di sini ada KB permanen. Nah, itu Bapak Ibu sekalian itu secara sterilisasi. Nah, pada wanita itu dinamakan tubektomi. Nah, dinamakan tubektomi itu Bapak Ibu sekalian itu karena pada bagian tuba fallopiannya itu yang disobek seperti itu, yang dipotong gitu. Tapi kalau pada bagian vasektomi atau pada pria itu bagian vas deferensnya itu. Jadi ketika vas deferens itu kan tepat salurnya dari bagian epididymis. Nah, bagian penis itu kan sudah jadi sperma yang bakal dikeluarkan sudah bagus. Nah, itu kan bakal ada salurannya, vas deferens namanya. Nah, vas deferens itu yang dipotong, makanya tidak terjadi pembuahan gitu, seperti itu. Nanti efek sampingnya mungkin bisa terjadinya nyeri atau ketidaknyamanan sementara, lalu bekas luka kecil dan risiko infeksinya itu jarang. Lalu Bapak Ibu, nah faktor dalam memilih KB itu sangat penting. Nah, yang pertama pada usia. Usia itu juga menentukan jenis KB yang sesuai. Lalu paritas atau jumlah anak. Nah, jumlah anak itu dapat mempengaruhi pemilihan KB juga. Lalu kondisi kesehatan, penyakit tertentu itu diperhatikan sebelumnya. Sebelumnya misal mempunyai riwayat diabetes atau hipertensi, nah itu pemilihan KB-nya beda lagi seperti itu. Lalu keinginan anak, nah disesuaikan dengan rencana memiliki anak di masa depan seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa mengkonsultasikan metode KB yang sesuai nantinya dengan tenaga kesehatan. Baik Bapak Ibu, ini sudah saya jelaskan ya brosurnya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu atau yang ada yang kurang paham dari penjelasan saya. Mungkin kalau dari saya ini sih, tadi kan ada 7 metode KB ya Pak. Iya. Nah, tapi saya ini ingin menanyakan satu metode KB yang menurut baik efektif dan juga mungkin dari efek sampingnya itu tidak mengganggu efektivitas dari istri saya sendiri, itu yang mana Pak? Oke, baik Bapak, untuk kita lihat karena di setiap jenis kontrasepsi itu ada efek samping, jadi Bapak dan Ibu bisa lebih melihat jaraknya untuk anak Ibu, anak pertama sama anak kedua itu berapa tahun gitu. Jadi kalau ingin tidak ada efek samping pada Ibu bisa Bapak menggunakan kondom, tapi jika sampai ingin mempengaruhi hormon pada Ibu, nah itu bisa pakai BKB, suntik, implan, IUD gitu. Tapi yang lebih enaknya itu Bapak Ibu lebih enak lah, tapi disiplinnya harus tinggi, itu menggunakan metode alami seperti itu. Jadi kalau Bapak sama Ibu ingin punya anak bedanya itu cuma 5 tahun bisa pakai pil KB, suntik KB, implan gitu, kondom, metode alami bisa. Tapi kalau usianya itu mau di atas 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, nah Bapak dan Ibu bisa menggunakan IUD, karena pemasangan IUD itu bukan setiap tahun, tapi per 5 tahun atau per 8 tahun sekali gitu. Nggak boleh sampai 10 tahun, karena kalau 10 tahun lembaganya itu bakal berkarat seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada Ibunya? Iya Mbak, jadi kan saya baru pernikahan 5 bulan. Ya. Nah, kedepannya ini saya mau punya cepat. Tapi setelah anak yang pertama lahir, saya mau ada jarak untuk anak yang kedua. Itu apa dikonsumsi pil KB juga ya? Boleh. Jadi pil KB ini lebih cepat ya. Jadinya ketika Ibu sudah menghentikan minum pil KB itu, nanti hormon pada progesteron dan testosteron itu tuh akan kembali normal dan Ibu bakal tidak merasa seperti tadi mual, pusing, perubahan mood atau bercak darah atau mensnya tuh bakalan lebih teratur. Jadi Ibu bisa minum pil KB tapi secara dihentikan. Nanti hitungan kembali Ibu, misal Ibu mensnya dalam siklus 28 hari. Nah, ketika 28 hari itu Ibu bisa dihitung mundur 12 sampai 16 hari. Nah, itu dinamakan masa ovulasi pada perempuan. Seperti itu Ibu. Kalau setelah lahiran itu berapa hari kemudian baru? Nah, ketika sudah lahiran itu kan ada masa nifas ya. Masa nifas itu selama 6 minggu. Nah, masa nifas 6 minggu itu nantinya Ibu itu tidak boleh berhubungan dengan suami seperti itu. Karena kan mungkin di bagian episiotomi, takutnya episiotomi. Nah, episiotomi itu Ibu bagian perineumnya itu disobek, takutnya masih belum sembuh robekannya begitu. Dalam artinya
ada kayak sisa kayak sakit seperti itu. Mungkin ada ditanyakan Ibu? Udah Sudah cukup ya. Baik Bapak Ibu, untuk saya mengetahui seberapa paham Bapak dan Ibu mengenai pemilihan KB ini, edukasi KB, saya ingin bertanya ya Pak, Bu, pil KB itu diminum setiap hari atau kalau PKB setiap hari kan ya. Baik, Kalau yang seti KB itu cukup sebulan sekali. ya betul Ibu. Baik, Bapak dan Ibu sudah paham ya dengan semua jenis-jenis kontrasepsi, efek sampingnya, faktor usia, faktor dari riwayat kesehatan sebelumnya gitu. Jadi Bapak dan Ibu nantinya bisa konsultasikan kepada tenaga kesehatan untuk selanjutnya ingin menggunakan apa ini. Kalau boleh tahu ibunya maunya rencana lebih tertarik ke metode apa nih? Kayaknya yang PKB ini Udah juga kali ya. Nah, mungkin saya bisa kasih saran nantinya ketika ibu sudah lupa minum pil KB satu hari, ibu bisa langsung minum dua tablet. Jadi pil KB itu sistem cara kerjanya setiap hari dan jam yang sama. Jadi misal ibu jam 7 pagi, jadi ibu tiap hari jam 7. Kenapa? Karena ketika hormon progesteron sama testosteron itu kembali lagi seperti alarm jam 7 dan ibu lupa, itu bisa membuat sel telurnya itu kayak nambah telur. Maksudnya nambah itu bisa mempengaruhi sel telurnya. Jadi sel telurnya itu bakalan keluar, gitu. Bakalan keluar jadi mens itu tadi itu. Jadi ketika ibu sudah minum lagi, nah itu sel telurnya itu bakal tertahan lagi. Gitu. Jadi gak keluar dalam bentuk mens itu, gitu. Kalau minum pil KB ini apa ada ketentuannya kayak setelah makan atau sebelum? Enggak ada ya? Enggak ada. Jadi sama seperti kayak obat hipertensi. Jadi di jam yang sama setiap hari tidak boleh lupa. Jadi ketika ibu lupa, hari keduanya ibu bisa minum 2 tablet. Hari ketiganya lupa, berarti 3 tablet. Tapi jangan sering ya Bu ya, takutnya terjadi pembuahan sel telurnya itu. Seperti itu. Baik Ibu, sudah tidak ditanyakan? Baik, terima kasih ya Bu ya Pak, sudah memberikan saya izin waktu untuk penyuluhan KB. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kembali. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu saya izin ya untuk pamit. Oh iya. Assalamualaikum. Silakan.